Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adilah Nurwahidah dengan NPM 2116310300002. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini sebagai tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya di sini akan mewawancarai beberapa narasumber saya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya saya akan mewawancarai beberapa narasumber saya terkait penerapan nilai-nilai Pancasila ini sesuai dengan profesinya atau latar belakang dari narasumber saya. Sebelum ke wawancara, saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 poin yang berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Pancasila sebagai falsafah, dan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi. Saya akan menjelaskan poin pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila dan menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Pancasila terdiri dari 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak duduk di bangku sekolah, seluruh rakyat Indonesia telah diajarkan untuk memahami Pancasila agar dapat mengamalkan tiap silanya di kehidupannya saat dewasa sebagai warga Indonesia. Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Itu mengapa wajib bagi kita untuk memahami makna Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua ada Pancasila sebagai falsafah. Pancasila adalah falsafah atau filsafat bagi bangsa Indonesia yang merupakan hasil dari perenungan para tokoh pendiri bangsa dan telah mencapai hasil. Mereka berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk didirikan sebuah negara Republik Indonesia. Hasil dari perundingan itu kemudian secara resmi disahkan bersama dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Kelima dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sudah merupakan kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain. Contoh dari filsafat Pancasila yang bisa kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan kita yaitu menjaga toleransi. Menjaga toleransi antar individu dan kelompok. Sebagai manusia tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain. Di sisi lain, setiap manusia memiliki perbedaan, terutama di Indonesia yang memiliki banyak keragaman budaya, ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan contoh dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Kemudian contoh lain menjaga kerukunan umat beragama. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk menganut agama yang dipercayai. Dalam menganut agama tersebut, kita juga berkewajiban untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan dari agama itu. Di Indonesia, pemerintah memberi jaminan untuk warga negara bebas menganut agama yang diyakininya. Maka, sebagai warga negara pun kita juga harus mendukung kebebasan beragama ini dengan tidak memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Kita juga harus menjaga kerukunan umat beragama sebagai contoh filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meliputi berbagai bidang. Aspek tersebut misalnya membantu sesama warga, bergotong royong, menghormati hak dan kewajiban orang lain dan diri sendiri, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dalam bermasyarakat. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber utama saya. Boleh memperkenalkan terlebih dahulu, Pak? Nama Abdul Raja. Sehari-hari sebagai guru. Sekarang sudah pensiun. Silakan.
Langsung saja ya ke pertanyaannya. Ya, silakan. Menurut Bapak, jelaskan bagaimana pandangan Bapak terhadap Pancasila sebagai warga negara Indonesia, Pak? Pandangan saya sebagai warga Indonesia bahwa sampai saat ini Pancasila sangat penting, bahkan sampai kapanpun harus rela mati mempertahankan Pancasila sebagai pedoman pegangan hidup bangsa ini. Kemudian, seberapa penting kita sebagai warga negara Indonesia ini dalam memahami dan mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Tanpa Pancasila, maka bangsa ini insya Allah tanpa Pancasila sekaligus tidak ada tempat berpijak, seolah-olah tidak ada tempat berpijak karena sudah dibatasi. Jadi pijakan yang tadi disebut umumnya pedoman, pegangan, bahkan betul-betul tempat berpijak bangsa ini ya Pancasila. Jadi mau apapun yang dilakukan bangsa Indonesia ini harus harus kerangka Pancasila itu sendiri yang harus diamalkan. Jadi tidak lepas. Bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai Pancasila ini di dalam kehidupan Anda sebagai seorang guru, Pak? Dalam mengamalkan Pancasila sebagai seorang guru, maka karena ada istilah titel guru itu ya harus digugu dan ditiru istilahnya. Harus menjadi panutan, harus menjadi teladan, harus segalanya, karena akan ditiru, diteladani oleh muridnya dalam kepatuhannya, dalam ketaatannya, dalam disiplinnya, juga termasuk dalam ibadahnya. Jadi harus menjadi contoh. Itu saja. Kemudian, apa tujuan Bapak menerapkan nilai-nilai Pancasila ini di dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Tujuan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak lain sesuai dengan kapasitas atau kemampuan. Maka karena tadi Pancasila sebagai acuan yang harus diamalkan, diterapkan, maka kalau istilah tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, istilahnya bangsa ini akan kemana? Jadi harus, bahkan wajib diamalkan tanpa ada embel-embel apalah, harus diamalkan untuk menjadi sebagai seorang warga yang patuh dan taat beribadah, umpamanya bermasyarakat. Maka fitrahnya manusia diciptakan oleh Tuhan itu kan tidak lain hanya untuk mengabdi baik pada sang Holik, yang di sini adalah pada pemerintah yang mengatur, menjalankan aturan dan hukum perundang-undangan saja. Kemudian menurut Bapak, apakah semua masyarakat telah menerapkan nilai-nilai Pancasila ini di kehidupan sehari-harinya, Pak? Dilihat secara kasat mata, secara umum saja bangsa ini dari lahirnya Pancasila sampai sekarang alhamdulillah sudah mengamalkan. Artinya ya walaupun secara bertahap sesuai kapasitas dan kemampuannya masing-masing, jadi harus diamalkan. Bahkan melihat saja umpamanya warga memilih ketua RT saja yang terkecil kan musyawarah bermasyarakat, memilih pemimpin, itu pengamalan Pancasila.
Alhamdulillah sudah. Walaupun ya sana sini ada kekurangan lah gitu, karena manusia nalurinya umpamanya ingin berkuasa, bahkan menghiraukan hal haram atau menghiraukan tidak bermusawarah atau secara paksaan itu kelihatannya itu ada indikasi masih ada isi segelintir kecil, karena kemungkinan kesadaran jadi harus betul-betul disadari lah. Jadi masih banyak juga yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila ini ya Pak? Ya masih adalah segelintir kecil, jadi kemungkinan karena indikasinya kemungkinan ada tujuan lain, yang dianggap yang umpamanya ada yang bahkan ada yang ingin merubah gitu. Ada yang ingin menghilangkan dari 5 jadi 3, itu kan itu semacam di latar belakangnya kemungkinan ada kepentingan politik, kepentingan politik. Itu isu, baru isu. Kelihatannya coba lihat saja, melihat gambaran di televisi atau ada yang menghakimi sendiri gitu kan. Seharusnya kan ada orang yang bersalah dididiki, dibawa ke ranah hukum. Kalau memang betul salah, ada saksi, ada bukti, maka umpamanya itu sudah Pancasila namanya, sesuai dengan peraturan yang berkembang. Hanya telah segelintir kecil lah itu yang kemungkinan ditunggangi dengan kepentingan itu saja. Yang terakhir Pak, adakah pesan gitu atau saran kepada generasi muda? Jadi pemuda ya, ulangi, pemuda itu yang kreatif, produktif, inovatif lah, menyongsong masa depan secara positif. Jadi dengan bekal ilmu dan pembelajaran, insya Allah generasi muda harus siap, karena tanpa generasi muda bagaimana yang tua-tua ini, negara ini akan dikemanakan, gitu saja. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya tanyakan Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi narasumber saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Baik, saya sekarang sudah bersama narasumber kedua saya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Emas Purmasis. Saya sebagai salah satu seller. Baik Kak, saya langsung saja dengan pertanyaannya ya. Menurut Kakak, bagaimana sih pandangan Anda terhadap Pancasila sebagai warga negara Indonesia? Pancasila yang terdiri dari 5 sila ini berisi rumusan yang dapat dijadikan pedoman kehidupan khususnya bagi rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut menggambarkan bagaimana seharusnya warga negara Indonesia berkelakuan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah jelas akan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut dapat dijadikan contoh atau acuan untuk menjalankan hidup yang teratur dan baik di dalam kehidupan masyarakat maupun bernegara. Kemudian, seberapa penting kita sebagai warga negara Indonesia dalam memahami dan mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila dirumuskan dengan semangat kebersamaan. Bukti dari kebersamaan tersebut ialah sikap menghargai perbedaan seperti ras,
suku, agama, dan lain-lain. Pancasila mampu mempertemukan seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan Anda sebagai seorang sailor, Kak? Terus sebagai sailor, kita harus jujur, bertanggung jawab, tidak curang. Yang paling penting, ya paling begitu sih. Itu sangat penting sekali ya Kak, karena kita khususnya sebagai seorang seller tidak ingin merugikan customer ya Kak. Iya, kita harus bisa menumbuhkan kepercayaan pada diri customer sebagai. Kemudian, apa tujuan Anda menerapkan nilai-nilai Pancasila ini di dalam kehidupan sehari-hari Kak? Tujuannya agar memiliki karakter warga negara yang baik, yaitu warga berkemauan, serta bertindak sesuai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Anda, apakah semua masyarakat telah menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-harinya? Mungkin belum seluruhnya ya, karena ada juga orang-orang yang mungkin sudah sepuh dulunya, belum sempat mengikuti pendidikan, mungkin belum melek dan belum tahu Pancasila. Jadi sepertinya saya rasa belum 100% warga negara Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila. Iya Kak, kan masih banyak ya warga negara yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila ini. Khususnya kita sebagai warga negara tuh harus menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai penerus bangsa dan negara ya Kak. Iya, demi Indonesia yang maju, kita sebagai anak-anak muda harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mungkin hanya itu saja ya Kak, karena pertanyaannya juga sudah habis. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja Kak. Ya, saya juga mohon maaf untuk segala kekurangan yang saya sampaikan.